Oke, lanjut lagi. Kita belajar cari referensi di malascoding.com. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini udah sampai ke mana nih? Kita buka ini aja dah. Buka ini git log simple. Kita lihat udah nyampe ke pelajaran 9 membuat CRUD. Berarti 9 udah. Berarti kita ke page yang sebelumnya. Kita lihat ya. Page sebelumnya itu kalau sini ke balik dulu kita. Ini ke page. Kita lihat dulu. Ini page berapa nih? Nggak ada ya. Bingung juga nih cara bikin ininya. Dia punya halaman ini juga nyari. Nggak malas ngoding.com. Kita lihat ya. Kita cari di sini semua tutorial Laravel. Kita cari sini Laravel. Ini Laravel yang diajarin pakai Laravel versi 5.7 ya. Coba ya. Udah tadi page 3, sekarang page 2 kali ya. Page 2 itu dari 10 sampai 10. 10 mana ya? 10 ini 13, 3. Nah, 10. Oke. Part 2 CRUD dengan Laravel part 2. Disuruh ngapain nih? Menginput data ke database dengan Laravel. Pertama kita buat root. Oke, buat root. Buat root itu saya pakai PHP Storm ya. Ini kita bikin root. Nah, caranya itu pakai Ctrl Shift N. Itu posisinya itu di web.php di sini. Nah, ini root disuruh bikin root apa ini? Pegawai tambah. Oke, kita cari enak ini sebelah-sebelahnya. Oke, tambah root pegawai tambah. Kita bikin baris baru, root. Sini get metodenya, kemudian ini path-nya pegawai tambah. Oke, kemudian pegawai controller tambah. Nah, oke, selesai. Kemudian suruh ngapain? Di sini pegawai controller.php. Kita cari lagi control, shortcutnya itu Ctrl Shift N. Kita ketikin pegawai controller.php. Oke. Kemudian apa? Oh, di sini baru ada namanya function index. Nah, kita suruh nambahin di sini. Public function tambah pembuka kurung tutup. Di sini memanggil view tambah. Kita return view sini tambah. Nah, ini view ini kita biar lebih tertata, kita taruh di pegawai titik tambah. Ini belum ada kan? Kita bikin nih. Terus kemudian di sini pegawai tambah, terus kita suruh bikin blade.php tambah .php. Nah, kalau di tutorial ini kan
dia tambah aja. Kalau saya kan pakai pegawai tik tambah. Nah, kita pertama kalau di PHP Storm kita pakai Alt Home. Nah, posisinya di controller nih. Kita pindah di sini. Itu posisinya ada di resources. Kita enter. Terus kita pilih view, enter lagi. Kita pilih folder atau directory pegawai. Nah, sini baru ada index.php, kita suruh bikin tambah .blade.php. Kita pakai alt insert. Oke. Alt insert, tunggu agak lama nih. Oke, ada pilihan, kita pilih file. Terus kita sini tambah .blade.php. Oke. Nah, ini sini biar kita nggak ngetik, kita copy aja nih. Ini memang harusnya diketik, cuman kelamaan ya kalau kita ngetik juga. Kita blok dulu di sini. Sorry, kita blok dulu. Terus kita copy, klik kanan copy. Kita sini klik kanan paste. Nah, dah. Kita save. Di sini kita save. Save dulu ya. Mana sih? Atau Ctrl S ya. Kita save udah. Kemudian apa lagi? Ini nggak perlu nih, lambat nih. Kemudian itu ada nama CSRF protection. Nih. CSRF protection ini. Udah, karena kita copy paste ya udah otomatis ya. Setelah itu di ini kita masuk dulu ya. Posisinya itu kalau di tempat saya adanya pindah ke D, terus project, terus L57. Kita sini. Nah, ini yang bertanya, saya pakai apa? Saya pakai WSL2. Nah, ini yang kayak begini namanya terminal nih. Cari aja di Windows Store. Ya, WSL2 keywordnya sama terminal. Saya nggak akan ngejelasin di sini. Kita lihat isinya pakai ls. Karena ini kan Linux ya. Kita pakai bukan dir tapi ls. Nah, oke. Di sini kita jalankan PHP Artisan Serve untuk menjalanin server development lokal. Tunggu sampai dia keterangan di port 8000. Tapi sembari kita menunggu, kita buka dulu sini. Kita ketikin lokal host 8000. Kita tunggu sampai dia jalan servernya, baru nanti akan ada muncul di sini. Kita tungguin aja. Agak lama ya, tungguin aja. Oke, kembali itu kita baca-baca dulu ini. Nah, dia suruh ngapain ini? Oh, suruh inspect. Nah, kalau inspect itu klik kanan, di sininya kita klik kanan, inspect. Nah, ini kenapa muncul ini? Karena saya pilihannya di sini, nggak seperti yang di screen capture. Kalau sama ini begini aja. Nah, di bawah ini kita tutup aja yang lainnya. Terus juga kita suruh di sini lihat apa di inspektor, inspection elemen kan sini ya. Nah, di sini. Kalau ini jadul banget, sementara kita browsernya dibuat di tahun 2002, kita refresh dulu. Nah, ini akan muncul di sini kalau ada request. Tadi udah jalan. Kita lihat di sini di elemen. Di elemen kita lihat. Geser dikit. Kita geser aja terus sampai mentok dah. Nah, udah muncul. Nah, malas coding ini.
Nah, tadi kan kita buat pegawai ya. Kita di sini pegawai. Kita lihat sini. Ada apaan? Nah, pegawai. Kenapa pakai slash pegawai? Kalau di rootnya kita lihat di sini. Di sini ini tampilan blade-nya kita lihat di web root, web.php. Oh, enggak ada ya. Kita Ctrl Shift N lagi. Sini web.php. Kita lihat ya. Nah, di sini ada slash pegawai. Dia akan manggil controller pegawai, terus fungsinya itu di index. Kita lihat di sini pegawai controller. Ini biar nggak bolak-balik, kita pecah dua aja. Sini klik kanan di tab PP-nya, kita move tab split and move to right. Oke. Di sininya kita cari biar kita bisa lihat dua-duanya. Nah, ini pegawai slash. Jadi kalau ada yang metodenya get, nah biasanya kalau di browser itu metode get. Kalau post itu kita nggak bisa di browser itu kita ngepost, kita butuh software tambahan namanya postman. Nantilah saya tunjukin postman kalau udah nyampe ke metode yang namanya post. Nah, ini ada kesalahan nih, kesalahan apa ini? Kita lihat ya. Di sini apa dibilang? Ini connection reviews. Oh, karena ada satu proses yang belum saya jalani, yaitu proses database server. Kita buka tab di sini, kita jalanin dulu. Di sini saya pakai teknologi Docker ya. Nanti bisa cari sendiri. Artinya Docker itu sebenarnya untuk mempermudah kita Docker. Jadi memang banyak sih yang harus dijalanin gitu. Itu kalau ada nanti connection reviews itu kemungkinan besar database servernya nggak ada. Saya pakai Docker. Saya bisa gini, Docker PS. Docker PS itu pengen tahu kontainer Docker yang jalan itu apa. Nah, ini kan nggak ada, berarti kita cari yang non aktif. Di sini ada nih MySQL 5.7. Nah, kalau di Docker jalanin ini itu gini, Docker. Terus karena ini udah exit ya, kita pakai namanya Docker start Laravel 57 DB. Kita lihat lagi di jalan belum, Docker PS. Jalan ya. Dia pakai port di expose-nya 33061. Nah, ini di jalan berarti. Kita lihat sini ya, Docker logs follow. Sini Laravel 57 DB. Nah, ini berarti dia udah ready for connection. Kita refresh di sini. Nah, kita refresh lagi. Dia ada nggak yang kesini nih? Jadi ada dua server nih, ada server aplikasi sama server database MySQL. Kita lihat yang ini server aplikasi, yang ini server database. Nah, muncul nih. Nah, sekarang kita mau ngecek nih. Jadi kan kita tambahin metode yang namanya itu tambah pegawai. Tambah pegawai, dia manggil pegawai tim. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau kita lihat di bagian bawah sini, kalau kita hover di sini, ini gimana cara saya nunjukin ya. Sini di bagian sini nih ada nih, bagian sini ya. Tapi kalau saya nggak hover dia nggak muncul sini. Nah, kita klik kanan aja. Kita lihat nih copy link address. Copy link address ya, kita lihat. Kita di sini untuk ngasih lihatnya kita notepad, buka notepad, terus kita paste tadi tuh. Nah, ini 8.000 pegawai tambah. Jadi kalau di sini nih tuh, nah di pegawai tambah, kita klik nih, dia akan manggil view pegawai titik tambah. Nah, view pegawai titik tambah itu kita lihat ya, kita cari lagi, Ctrl Shift N. Sebentar agak lama. Nah,
Ctrl Shift N, Ctrl Shift N, tambah titik blade titik PHP. Kita carinya itu di nggak ada ya, karena saya tipu. Tambah ini dia. Nah ini, jadi ini kita split ke bawah, move, split down. Oke. Nah ini, nih kalau mau lihat ya. Ini kita format dulu, Ctrl Shift A, saya format. Nggak usah, atau shortcutnya Ctrl LTL. Nah, lihat nih, sama nih. Ini codingannya seperti ini. Di sini ada ini, ada yang di render yang ditampilin sama browser. Kalau kita isi misalnya namanya Mamat, jabatan staf IT, umur 36, alamat Jalan Asyik 23 ya. Kita simpan sini. Kita simpan di pegawai store. Pasti error nih karena pegawai store belum kita ini. Nah, pegawai store itu belum kita bikin, error. Nah, pegawai itu kita lihat. Nah, ini dia nih, kita baru. Karena kita belum selesai nih. Kita bikin lagi di sini. Di web root dulu. Kita bikin di web root. Sini ya, Ctrl Shift N. Kita cari web.php. Titik PHP. Nah, ini kita pindahin, kita geser kemari biar kelihatan nih, Nah, di sini kita tambahin dia nih, ada pegawai store. Kita tambahin di sini root get pegawai store. Nah, ini pegawai store itu metodenya bukan get tapi post. Oke. Kemudian kita di sini bikin pegawai controller at store. Oke, titik. Nah. Oke, kemudian kita suruh ke pegawai controller sini. Iya. Function store request. Nggak apa-apa. Oke. Semua terus kita suruh insert nih, insert data ke tabel pegawai. Sini kita pakai db tik 2. Oke, disuruh ngapain? Tik 2 table, nama tabelnya pegawai. Kemudian di sini kita insert. Nah, dia menerima parameter berupa array. Apa? Nama, ini nama kolom ya. Kita mau isiin dari request nama. Kemudian jabatan. Ini kita dari request juga. Jabatan. Kemudian di sini umur. Kita mau lihat sini request umur, alamat. Di sini kita ambil dari request alamat. Oke. Ini jangan lupa kita pakai koma ya. Oke. Setelah kita nginsert, kita alihkan ke halaman pegawai. Nah, return redirect sini pegawai, koma, beres. Kemudian store. Nah, di sini ada request nama. Nah, nama request nama itu ada di sini. Kalau kita lihat ya. Sorry, kita balik lagi. Nah, ini kalau kita klik kanan,
Nah, itu kita inspek ini. Kita lihat di elemen. Yang ini, yang request nama dari mana? Nah, ini dari sebuah kontrol yang punya atribut name-nya itu nama. Nah, kalau yang jabatan, yang atribut name-nya itu jabatan. Umur, yang atribut name-nya itu umur. Kemudian alamat, yang atribut name-nya isinya alamat nih, ya. Jadi request ini dia akan ngambil apa yang ada di request. Nah, oke, kemudian apalagi kita baca lagi. Nah, dia nanti query buildernya sama seperti ini. Insert into pegawai bla 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 bla. Ini kalau kita mau lihat di itu. Nah, sekarang kalau mau lihat isi tabel yang udah ada apa aja, kita lihat ya di sini. Kita clear dulu. Di sini kita pakai Docker, exec, IT. Nah, sini Laravel 57DB, MySQL. Di sini portnya 3306. Ini password. Nah, passwordnya saya set pakai ini. Nah, ini soal database dulu. Databases. Kita pakai yang ini, Laravel 57. Use Laravel 57. Oke, sini select bintang, select bintang from pegawai. Ini sebelum kita insert yang baru ya, teman. Kalau kita lihat di sini, kita coba masukin yang ini ya, kita simpan ya. Kita lihat di sini. Dia lagi proses. Nah, masuk nih. Mamat, staf IT 36 Jalan Asik. Nah, udah masuk itu, kita cek di sini. Select all from pegawai. Nah, ini masuk nih. Ada 3, berarti udah berhasil. Oke, kemudian kita ke editor lagi. Di sini udah di redirect. Nah, ini kalau contohnya ini seperti ini. Nah, edit, hapus. Nah, data udah berhasil disimpan. Nah, ini kita udah selesai nih ke part yang ke-10. Nah, supaya kita bisa nge-track itu, kita memakai nama software namanya Git ya. Nanti cari sendiri ya Git ya. Kita ini dulu, Git status. Ini kita nambahin apa tadi nih? Ya, selama kita ngerjain ini, kita tambahin controller, kita tambahin di web, ya kan? Terus kalau melihat apa aja sih yang kita tambahin? Nah, ini kita tadi nambahin di pegawai kontrol tambah store, ya kan? Nah, kita tambahin perubahan itu gini, pakai git add titik itu semua, berarti kita tambahin. Oke, setelah itu kita git commit kita min m itu message ya. Sini pelajaran ke 10 itu tentang apa? Pelajaran ke 10 itu. Di sini membuat CRUD dengan Laravel part 2. CRUD part 2. Kita ini. Nah, kita enter. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini dari kita kerja nih. Udah ke 10 ya. Bagi 10 oke. Pencet Q. Kita clear aja biar enak. Nah, itu fungsinya. Banyak sih emang kalau yang sekarang tuh kayak begitu. Lanjut. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang ke-11. Ini update data. Oke. Update data. Update data itu kita baca suruh ngapain. Coba teman perhatikan pada view menampilkan data pegawai ya. Data pegawai yang sudah, yaitu pada view index.blad. Oke, berarti kita lihat di index view.blad. Kita cari lagi index.blad.php. Nah,
Di sini kita lihat, disuruh lihat di mana? Di link arep sini. Di sini ada namanya pegawai edit. Nah, pegawai PID edit. Nah, ini kita kalau ngeklik ini edit ini, kalau sekarang kita klik dia akan error karena kita belum buatin tuh yang namanya pegawai edit, kita belum buat. Nah, tugas kita ini pelajaran ke-11 itu kita suruh buat. Nah, buatnya di mana? Di controller, yaitu pegawai controller. Nah, 404 nih karena kita belum buat. Oke, kita buat tuh di sini. Nah, oke, pegawai edit. Nah, kita di root dulu, kita lihat di web root sini. Di sini kan baru ada pegawai, di situ ada index, kemudian tambah sama store. Adapun edit belum ada. Di sini kan pegawai / edit nih, kita tambahin di sini. Ya. Nah, metodenya apa? Nah, kalau buat ngedit itu, yang pertama kali kita panggil formnya dulu. Kita pakai metode namanya get. Oke, get sini. Kalau dia nampilin form itu ngeget namanya. Get sini pegawai edit. Nah, di sini tuh ada yang namanya itu ID nih. Nah, kalau di root kita kasih sini, terserah kalau penamaannya. Oke, di sini ada kita lagi. Kita meletakin di mana? Di pegawai controller sini. Kita namain itu di sini. Oh, edit juga. Oke, edit juga. Oke, ini udah kita save dulu. Oke, nah ini dia nih. Di webnya itu udah kita tambahin nih sini kayak gini. Nah, sekarang kita dari root itu kita ke controller sini. Nah, di sini yang namanya pegawai edit kita bikin, berarti kalau ini nama functionnya itu adalah edit, kita tambahin di sini semuanya. Di sini public function, di sini namanya edit. Nah, kalau kita lihat di rootnya itu ada yang ngepassing namanya ID nih, nama ini request parameter nih, kita masukin di sini ID juga. Oke, terus kita ngambil data pegawai, mengambil data pegawai berdasarkan ID yang dipilih. Oke, di sini berarti kita simpan kita kan kalau ngambil itu kita harus simpan biar bisa dipakai di beberapa tempat. Sini tabelnya apa? Di sini pegawai, kemudian nah ini pakai where nih. Kalau nggak pakai where berarti kita tampilin semua. Nah, kalau kita pakai where di filter. Di sini ID. Nah, ID apa ini? ID, where ID. Nah, ini sebenarnya kita dibikin mudah aja sih. Nah, ID. Di sini ID-nya berapa ya? Itu tadi yang dipassing itu. Terus kita sini get. Nah, udah dapat tuh ya pegawai. Kemudian kita passing data pegawai yang didapat ke view edit.blade. Nah, ini posisi edit.blade itu karena kita bikin directory biar rapi. Sini edit blade.php. Oke, return view. Sini viewnya apa? Itu pegawai. Nah, kalau di controller kita mau ngakses itu bukan pakai begini nih, pegawai edit. Nah, bukan begitu, tapi kita pakai titik di sini edit, koma. Kalau posisinya itu di dalam folder ya, tapi kalau posisinya di luar berarti di dalam directory folder view itu posisinya kita nggak usah pakai titik. Tapi kalau dia masih ada lagi di bawahnya sefolder yang pakai titik. Nah, ini apa yang kita mau passing. Nah, di sini array deh passingnya. Nah, ini nama nanti di view itu yang kita ketikin di sini. Ya, dia akan jadi variabel. Key-nya ini key array key. Sini isinya ini tadi. Nah, di koma selesai. Oke. Nah, ini. Oke, ini pegawai edit. Pegawai edit udah ada belum? Kita lihat di sini. Posisinya ya, di sini. Kalau view itu posisinya di sini nih. Saya kasih tahu resource. Di sini ini biar enak. Nah, ini adanya di resources. Kemudian ada di view. Kemudian ada di sini pegawai. Di sini pun adanya formulir, indeks, tambah. Sedangkan tadi kita buat pegawai edit belum ada. Kita sini klik di sini, klik kanan, kita bikin new.
file. Sini kita kasih nama filenya itu edit ya, edit.blade.php. Nah, ada kebuka, kita tutup dulu. Sini kita insert. Nah, di sini oke. Nah, kita copy di sini. Kita blok dulu. Kita klik kanan, copy. Kita klik sini, kita paste. Dah, oke. Sampai sini udah selesai. Kita save dulu. Ctrl S. Nah, sekarang kita ngebahas di sini ya. Ada form action pegawai update. Nah, ini metodenya post. Nah, ini kaitannya kemarin nih. Ada nggak nih post di sini? Nggak ada. Nah, kalau udah nyampe step ini, kita baru nampilin form aja, tapi kita nggak bisa nyimpan isi form tersebut karena kita belum mendefinisikan root post di sini. Oke, di sini kalau kita lihat nih ada, ini penting nih CSRF field nih supaya form itu ada masa expirednya. Oke. Di sini ada penyesuaian di sini. Maaf. Ada penyesuaian karena saya waktu mendefinisikan table MySQL, saya pakainya bukan pakai pegawai ID. Berarti saya itu kita pakai show create pegawai. Sorry, sebentar, kalau cek itunya itu kita pakai help sini. Saya lupa itunya cara nampilin itu. MySQL show create table. Tadi saya udah bener ya, tapi kenapa error? Di sini show create table min g. Coba kita lihat show create table pegawai min g. Oh, ini kalau saya definisinya itu nggak pakai pegawai underscore ID. Kalau saya pakai begini, maka ada penyesuaian di sini, penyesuaian lagi. Ya, penyesuaian di sini kita pakai, kita hapus yang ada embel-embel pegawai, kita hapus. Kemudian di sini juga kita hapus, karena kalau nggak dihapus nanti jadi error. Oke, kita hapusin semua sini pegawai. Ini kita nggak sama persis seperti yang di tutorial. Oke, kemudian kalau sampai sini kita coba, ya kan? Ini masih berlanjut nih tutorialnya, masih panjang. Itu kita baru get doang, belum ngepost. Kita lihat di sini. Oke, kita refresh lagi yang tadi sebelumnya error. Setelah kita mengadakan perubahan-perubahan, dia akan muncul tuh. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Tapi kalau kita coba ngedit terus kita simpan data, dia nggak akan kesimpan. Sama seperti tadi 404. Karena kita belum merumuskan metode post ini ya, tutorial selanjutnya nih. Oke, kemudian nah ini udah mulai masuk nih post nih, cari di web.php. Oke, sini kita cari di web. Nah, sini ya, di sini suruh ngapain? Di sini suruh bikin pegawai update sesuai dengan yang di sini. Di sini nih di sini. Di sini pegawai update, kita bikin metode post di sini. Kita bikin ya, route, metodenya post, di sini pegawai, kemudian di sini adanya update. Oke. Nah, di sini kita mau kemana? Pegawai controller masih di situ. Di sini metodenya apa yang mau dipakai? Kalau di sini kita pakai namanya update, kita samain aja ya. Di sini update. Nah, ini kembali lagi. Kalau kita udah mendefinisikan di route itu, kita harus juga bikin controller. Kita lihat controllernya mana nih?
controller, pegawai controller, oh di sini. Oke, ini biar nggak bingung kita geser kemari. Ya kita samain aja sama ini view-nya. Di sini juga sama view-nya biar nggak bingung ya. Oke, jadi ada tiga file yang saling terkait nih. Di sini ada controller, di sini ada route, di sini ada view. Oke. Di sini kita lihat di sini. Udah ada belum nih? Kan kita lihat di sini adanya index, tambah, store, sama edit. Di sini berarti belum ada yang namanya function yang namanya update. Kita tambahin di sini. Public function update. Ini nggak ada lemparan data kan? Ya udah sini. Oke. Nah, kita lihat di sini lanjutnya apa. Oh, dia ada nih. Nah, sekarang dia narik yang ini, sorry yang di sini nih. Di sini nih oke, pegawai update sini. Dapatnya dari mana dia? Di sini kita Rafael ada yang namanya itu class request. Isinya itu kalau kita mau dapat ID dari request kita bisa ambil dari sini request. Makanya dia butuh parameter di sini. Oke, berarti sini tambahin aja di sini request. Ini request. Oke. Nah, itu dia pertama update data pegawai. Nah, sini kita lihat nih. Kita sebelah-sebelahan aja ya. Biar enak gitu. Oke, di sini kita resize dulu ya. Kita resize ya. Saya juga nggak tahu ininya. Kita cari aja Ctrl A, resize. Di sini kita resize dulu ya. Oh, nggak bisa sepertinya. Resize ya. Nah ini, saya geser aja dah. Sini ya, geser biar enak lihatnya. Di sini juga saya geser ke bawah. Oke, kelihatannya bagus ya. Oke, di sini dia update data pegawai. Oke, di sini pakai DB. Terus nama tabelnya apa tadi? Pegawai, nama tabelnya pegawai. Oke. Kemudian di sini kita filter lagi. Karena soal kalau nggak pakai filter where gitu, nanti kita akan update semua record yang ada di table. Hati-hati. Request. Sini kita ambil ID. Oke. Kemudian kita update sini. Kita update. Nah, update itu terima argumen parameternya berupa array ya. Di sini. Nah, pegawai nama tadi kan seperti yang saya sudah jelaskan, kita nggak pakai yang namanya pegawai underscore nama ya. Sini kita makanya nama aja, jabatan, umur tanpa member pegawai, karena kan tabel sendirinya ada nama pegawai. Masa kita pakai kolomnya pakai pegawai lagi? Nggak apa-apa. Itu hanya selera aja. Nah, sini berarti request nama. Kemudian di sini ada jabatan. Kita lagi sini request jabatan. Oke, di sini umur sama request lagi umur. Oke, kemudian di sini alamat. Yang sebelah kiri itu nama kolom ya, nama kolom yang ada di table. Nah, request itu yaitu yang tadi pas nge-get itu dia ada juga ngirimin ID. Sini alamat. Oke, yang lupa tik 2. Nah, itu kalau udah berhasil. Jadi kalau program itu kan dari atas ke bawah ya. Kalau dari atas berhasil berarti nanti yang return ini akan dieksekusi. Tapi kalau misalnya nggak berhasil, dia nggak akan nyampe sini, error. Oke, kalau udah berhasil, kalau dia udah pindah halaman berarti itu berhasil. Nah, gitu. Oke, ini sampai sini udah. Kemudian, nah ini kan bener kan seperti yang saya bilang kan, dalam proses penginputan data yang dikirim dari form kita tangkap dengan mendeklarasikan request dalam parameternya, baca sendiri aja ya. Kemudian tuh oke. Nah, udah selesai, kita cobain. Nah, update ya, update ya. Kita update. Nah, kita cek di sini nih. Kita select all dulu, select
from pegawai. Oke. Nah, ini ada ID kan yang kita mau edit, misalnya Jainuddin tuh ID-nya 1. Berarti kalau gitu kita select. Di sini bisa kita begini, ID, nama, jabatan, umur, alamat. Nah, ini pakai where nih yang tadi nih, from, nama tabelnya, where ID sama dengan 1. Nah, itu Jainuddin. Jadi kita cuman filter. Nah, tadi yang bintang itu select, sama aja kayak tadi, cuman kita nggak terperinci tabel-tabel apa aja. Kita semua kolom yang ada di tabel kita tampilin pakai bintang. From pegawai, where ID sama dengan 1. Jainuddin. Ini sama aja. Kita edit sini nih, kita edit. Nah, pas saat kita klik di sini, kita manggil form. Nah, metodenya itu get. Nah, yang dieksekusi di sini, adalah yang ini. Yang dieksekusi itu yang ini. Yang get yang ini nih, pegawai edit. Nah, ini. Nah, ini dia manggil controller terus fungsinya edit. Fungsinya edit mana? Function edit. Nah, ini. Nah, ditampil di sini. Ini kita mau ngedit misalnya umurnya nih. Umur sebelum 43 kita bikin jadi 45. Oke, kita simpan. Kita simpan. Nah, kalau berhasil seperti yang saya sebut tadi, ini dia akan manggil proses post update nih. Nah, berubah kan 43 jadi 45. Di sini kan kita lihat nih di sini. Iya kan, ID 1 Jainuddin 43. Sekarang kalau kita giniin lagi udah berubah jadi 45. Oke. Kemudian nah, sepertinya udah selesai. Saya rasa cukup sampai di sini. Nanti saya lanjut lagi ke terus. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita dokumentasikan dulu. Di sini udah sampai ke part 3. Oke, kita git add lagi. Kemudian git commit, kita simpan pelajaran ke 11 CRUD part 3. Oke. Sini kita git log lagi, one line. Typo. Nah, pelajaran ke 11 part 3. Oke. Saya cukup sampai sini. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya.